Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siang ini kita ingin berbincang apa yang belum selesai kita perbincangkan di pertemuan yang lalu, masih seputar hati. Kalau kemarin kita berbincang rahasia di balik bolak-baliknya hati, di mana ternyata rahasianya adalah agar hati kita segera matang dalam kebaikan. Nah, maka siang ini kita ingin bicara tentang bagaimana betul-betul kita mematangkan hati dalam kebaikan. Dan sebagaimana kalau Bapak Ibu goreng tempe, tempe itu sudah matang atau belum matang, itu kan pasti ada tandanya. Nah, apa tanda bahwa hati kita sudah matang? Ini salah satu tanda yang ingin kita bahas bersama. Tanda hati yang telah matang dalam kebaikan adalah merasakan suasana syukur dalam semua keadaan hidupnya. Ini ciri, ini tanda orang yang hatinya telah matang. Jadi merasakan suasana syukur dalam semua keadaan hidupnya. Manis disyukuri, pahit disyukuri, senang bersyukur, susah bersyukur. Dan orang kalau segala sesuatunya disikapi dengan syukur, kan berarti hatinya nggak bolak-balik lagi. Jadi memang betul, ciri tanda hati yang telah matang dalam kebaikan adalah merasakan suasana syukur dalam semua keadaan hidup. Dan secara logika saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya apapun yang ada dalam hidup ini pilihannya cuma satu, syukur. Dipuji orang, sananya lah pasti bersyukur. Tapi kalau dihina orang, pantasnya apa? Sabar? Enggak. Ya bang, pantas syukur. Loh kok syukur bukannya sabar? Enggak, yang pantas itu syukur. Kenapa? Kita kalau dihina orang dapat apa dari orang yang menghina kita? Dapat pahala. Dan dikasih pahala kok bersabar, kan gak nyambung. Orang yang menghina kita itu sebenarnya dia sedang menghadiahkan pahalanya untuk kita. Berarti kita dapat pahala tanpa beramal. Jadi memang kalau dipikir-pikir secara logika ilmiah, dan memang ilmiah sebenarnya, tidak ada satupun yang ada dan terjadi dalam hidup kita kecuali kita pasti akan menyikapinya dengan syukur. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga faham tidak akan ada kebaikan tanpa diawali, dijalani dan diakhiri dengan syukur. Jadi kalau seandainya orang nggak ada syukur, ya nggak ada kebaikan. Walaupun mungkin dia berlaku baik, tapi kebaikannya tidak memenuhi standar. Sehingga bisa jadi kebaikannya kelihatan, tapi di bumi, di langit enggak. Karena syukur akan menjadi kekuatan bagi amal baik kita untuk kelihatan di langit. Sebagai contoh, kita beramal baik ke orang, terus kita ditanya, Pak, kenapa baik sama beliau? Ya soalnya dia baik ya sama saya.
dia baik sama saya. Kita disebut orang baik nggak Bapak Ibu? Ya, di mana? Di bumi. Di langit? Enggak. Kenapa? Karena langit tahu betul ternyata kita berbuat baik karena dia baik. Coba sekalinya dia nggak baik, apa kita terus berlaku baik? Enggak. Tapi beda kalau seandainya kita beramal baik, ya, Pak Bu, kenapa baik sama beliau? Ini wujud syukur saya kepada Allah. Allah sudah memberikan kepada saya tangan, ini kan tujuannya biar saya berbuat baik. Ya, Allah memberikan kepada saya mulut, tujuannya biar saya beramal baik. Jadi saya berkata baik ini adalah wujud syukur saya kepada Allah yang telah memberikan kepada saya mulut yang bisa bicara, ya, kaki yang bisa berjalan. Jadi tidak ada satupun yang kita lakukan dalam hidup ini sebenarnya itu manifestasi syukur kita kepada Allah. Pak, kenapa ke masjid jalan kaki? Ya, ini syukur. Allah memberikan kepada saya kaki buat berjalan, kan berjalan ke tempat yang baik. Nah, kelak nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan jumpai satu fakta bahwa kita hidup ini nggak punya pilihan yang lain kecuali syukur. Ya. Kenapa? Ya, kita hidup tidak punya pilihan yang lain kecuali syukur, karena syukur adalah satu-satunya ruang kehidupan yang disediakan Allah untuk siapapun yang menginginkan hidupnya berakhir dengan gelar husnul khatimah. Dan bicara soal husnul khatimah, kita nggak usah diuji pengen atau tidak pengen. Semua orang pasti ingin husnul khatimah. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita pengen dapat gelar husnul khatimah saat diwisuda oleh malaikat Israel, karena siapapun manusianya pasti akan diwisuda oleh malaikat Israel. Nggak ada manusia yang hidup yang tidak diwisuda oleh malaikat Israel. Di wisuda itu kan ibarat anak kampus, anak kuliah, ya berarti masa di mana kuliahnya selesai. Ya, tapi soal di wisuda oleh malaikat Israel pilihannya cuma 2 gelar. Kalau tidak husnul khatimah ya su'ul khatimah. Nggak ada gelar ketiga atau keempat. Ya, wah dia mati itu husnul khatimah enggak, su'ul khatimah juga enggak, itu enggak ada. Atau dua-duanya, semakin nggak mungkin dia itu husnul khotimah iya tapi su'ul khotimah juga iya, nggak mungkin. Jadi pilihannya cuma 2. Dan kenapa? Ya, gelar husnul khotimah itu untuk mereka yang hidup di dalam ruang syukur. Analoginya begini Bapak Ibu. Anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kuliah, mereka berharap dapat apa? Gelar. Iya, mereka dapat gelar. Iya, gelar sarjana kan, tergantung fakultasnya. Nah, ada anak setiap hari itu dia pamit ke orang tuanya mau kuliah. Ya, Bu pamit mau kuliah, Pak pamit mau kuliah, berangkat ya. Iya. Bilangnya mau ke kampus. Ya, kalau kuliah kan memang ya ke kampus. Gitu. Jadi kalau ada anak pamit ke kampus itu asumsinya kuliah. Bu mau ke kampus. Berangkat dia ke kampus. Sampai di kampus, kampus kan gedung. Dan gedung kampus itu kan ruangnya macam-macam. Ada ruang dosen, ruang TU, ruang perpustakaan, lab, kantin, musola. Nah ini anak setiap kali dia ke kampus, dia masuknya ke ruang TU. Tiap hari. Dan masa kuliahnya 4 tahun. Kira-kira setelah 4 tahun dia dapat gelar sarjana enggak Bapak Ibu? Enggak, kenapa? Kan dia ke kampus. Betul. Tapi dia ke kampus tidak di ruang yang semestinya. Kan kalau ruang semestinya ya ruang kuliah, ruang kelas ya.
Kalau ada mahasiswa ke kampus selalu masuk ke ruang kelas, dan kelasnya juga kelas yang sesuai kan. Insya Allah 4 tahun itu sudah cukup untuk membuat dia dapat gelar sarjana. Ternyata hal yang sama terjadi Bapak Ibu pada orang-orang yang hidup di dunia ini. Dia hidup di ruang apa? Ruang syukur atau bukan ruang syukur? Kalau sudah terbiasa hidup di ruang syukur, mari kita lihat. Pada saatnya nanti malaikat Israel datang, sebenarnya Bapak Ibu pengennya yang mana? Seandainya malaikat Israel datang, bukan seandainya, yang memang pasti akan datang ya. Malaikat Israel datang, Bapak Ibu pengennya menolak, bersabar atau bersyukur? Kalau kita mau uji yang pantas, menolak, bersabar atau bersyukur, kita bisa lihat malaikat Israel datang menemui kita itu untuk maksud baik atau maksud buruk? Maksud baik. Kalau maksud baik, wajar nggak kalau kemudian ada orang menolak kedatangan beliau? Nggak wajar. Wajar nggak kalau bersabar? Nggak juga. Masa untuk maksud baik kok menemuinya dengan sabar? Malaikat Israel itu asli nih Bapak Ibu. Ngelihat Bapak Ibu itu kasihan loh. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu juga. Kenapa kasihan? Pagi-pagi harus bangun. Kalau bapak-bapak kan ya nyiapin segala sesuatu, berangkat ke kantor, mana macet di jalan. Di kantor juga, aduh, kerjaan banyak, pusing, gak mencapai target, dipanggil atasan. Itu malaikat Israel ngelihat bapak, ibu itu kasihan. Malaikat Israel ingin menjemput bapak dan membawa bapak ibu ke satu tempat di mana bapak ibu bisa istirahat seistirahat-istirahatnya. Jadi kesimpulannya, kita pasti ingin bersyukur pada saat malaikat Israel datang. Nah kalau kita pengennya bersyukur, berarti logikanya ya kita harus hidup di dalam ruang syukur. Dan kalau ada orang yang ketika malaikat Israel datang bersyukur, itu kemungkinan besarnya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ya. Alhamdulillah malaikat, panjenengan memang saya tunggu-tunggu kok baru sekarang. Ayo malaikat cepat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tanda bukti bahwa seseorang itu hatinya telah matang. Dia betul-betul syukur, hidup berada di dalam ruang syukur. Dan orang kalau hidup di dalam ruang syukur itu akan kelihatan dalam 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, lapang menerima apapun sebagai kebaikan Allah. Jadi selalu husnudzon kepada Allah. Dan ini juga sebenarnya sesuatu yang logis ilmiah. Bukti logis ilmiah, Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan satu saja dalam kehidupan kita yang kita merasa itu bukan kebaikan Allah? Ada? Kita pasti tidak akan bisa menemukannya. Kalaupun kita merasa ada kok, ini semisal, itu karena salah faham. Itu karena tidak faham aja. Ya, kalau faham, tidak ada satupun dalam hidup manusia kecuali kebaikan Allah. Yang kedua, menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Dipuji orang, apa ya amal baik saya? Dihina orang, apa ya amal baik saya? Kalau dikasih sehat, apa amal baik saya? Kalau dikasih sakit, apa ya amal baik saya? Jadi orang yang hidup di dalam ruang syukur itu pikirannya selalu amal baik, amal baik, amal baik. Dan kalaupun dia melakukan amal baik, amal baiknya dilakukan sebagai wujud syukur semata kepada Allah. Jadi bagi orang yang sudah hidup di dalam ruang syukur,
apapun amal baiknya, dia nggak punya hitung-hitungan, kecuali hitung-hitungannya adalah ini matur nuwun saya kepada Allah. Betul-betul nggak ada hitungan kecuali syukur kepada Allah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kurang apa kebaikannya? Padahal status beliau itu sudah dijamin masuk surga nggak Bapak Ibu? Ya. Andai kita sudah turun SK Pak, jaminan masuk surga. Kira-kira setelah dapat jaminan itu apa yang kita lakukan? Ngapain baca Quran kan? Ngapain saya berbuat baik? Mau sudah dijamin masuk surga. Rasulullah dijamin pasti masuk surga, tapi apa yang boleh lakukan? Tidak kurang amal baiknya. Sampai-sampai satu riwayat menyebutkan Rasulullah itu kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri waktu salat malam. Melihat kaki Rasulullah bengkak, Aisyah istri beliau setengahnya protes, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah menjagamu dari dosa? Bukankah Allah sudah menjaminmu akan masuk surga? Kenapa engkau beribadah sampai segininya?" Apa jawaban Rasul? "Afala akunu abdan syakur." Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Ya. Maka Bapak Ibu, ya inilah tugas kita ya. Bagaimana caranya selama saya hidup di dunia ini betul-betul hidup berada di dalam ruang syukur. Nah, bagaimana caranya? Ada kuncinya. Ya. Apa kunci untuk bisa terus-menerus hidup di dalam ruang syukur sampai akhir hayat kita nanti? Ternyata kuncinya ada pada menjaga hati. Karena sebenarnya yang memang harus berada di dalam ruang syukur itu adalah hati kita, bukan badan. Karena kalau badan kan berarti kita harus nyari mana nih ruang syukur gitu. Iya. Kalau untuk jasmani yang nggak ada ruang syukur itu. Iya. Ruang syukur itu untuk hati kita. Nah, tapi kenapa kuncinya menjaga hati? Iya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, karena hati itu memiliki sifat bolak-balik. Nah, ini dia masalahnya. Kenapa kita harus menjaga hati? Kalau hati itu bolak-baliknya luar biasa. Sekalinya bolak itu jauh, Pak. Ini bisa nggak sekarang hati kita ada di sini, tapi sedetik kemudian hati kita ada di Kaliurang, bisa nggak? Oh bisa. Baliknya itu sekalinya balik jauhnya bukan main. Ya. Lagi sholat gitu ya, dengar Al-Quran ya. Terus di Quran itu disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka selama-lamanya. Awalnya hatinya mendengarkan ya, tapi begitu mendengar innal munafiqina, tiba-tiba hatinya lompat. Wah, ini teman saya cocok bener nih. Teman saya ini cocok bener nih, ini munafik ini. Ya. Itu hatinya berarti mendengarkan Quran atau dipenuhi dengan keburukan. Lompat keluar dari ruang syukur. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kenapa hati ini harus dijaga, karena suka bolak-balik. Pak, Bu, bisa nggak kalau seandainya Bapak Ibu yang udah punya cucu ini ya, usia 3 tahun dititipkan ke Bapak Ibu, karena putra Bapak Ibu ada acara keluar ya, nggak bisa bawa anak. Tapi ini anak polanya luar biasa. Bisa nggak anak ini kita tempatkan di satu ruang, kemudian kita bilang, "Cu, kamu jangan kemana-mana ya, kamu di sini aja." Padahal ini cucu polanya luar biasa. Bisa nggak? Enggak.
Kalau cuma dibegitukan, wah 2 detik sudah nggak tahu kemana. Berarti harus diapakan ini cucu? Dijaga. Lebih-lebih hati. Nah terus bagaimana cara menjaga hati? Ini mengulang sebentar. Sebenarnya kunci menjaga hati itu harus diawali dengan kita harus tahu rahasia di balik bolak-baliknya hati. Harus tahu dulu kenapa hati ini kok mudah berbolak-balik. Masih ingat rahasianya? Seperti bapak, ibu ada tugas keluar ya. Atau bisa jadi berangkat umroh ya. Sekeluarga. Ya, rumah ya udah ditinggal. Ya, umroh 10 hari. Pas pulang, halaman rumah bapak ibu dipenuhi dengan tanaman seperti ini. Kok jadi begini halaman rumah saya? Kalau cuma sekedar ngelihat ini halaman, ngotori tanaman, ngotori halaman, pusing nggak bapak ibu? Pusing. Tapi bagi orang yang tahu ini tanaman apa, masalah atau berkah? Masalah atau berkah? Ini tanaman apa bapak ibu? Nah, kalau tahu tanaman berarti orang kampung, orang desa. Kalau orang kota nggak paham. Kumis kucing. Ya. Ada khasiatnya nggak? Ada rahasianya? Ada. Maka seneng nggak? Seneng. Maka demikian pula halnya kalau kita tahu rahasia bolak-baliknya hati. Iya. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Nah kalau Allah yang membolak-balikan hati, berarti pasti ada maksud. Apa maksudnya? Kemarin kita analogikan seperti kalau seandainya bapak ibu goreng bergedel, goreng tempe, dibolak-balik nggak? Iya. Kenapa dibolak-balik? Biar matangnya rata. Iya, biar matangnya rata. Tempe kalau matangnya rata menjadi tempe yang baik dan bisa dimanfaatkan. Maka demikian pula halnya tujuan Allah membolak-balikan hati adalah agar hati manusia cepat matang dalam kebaikan. Ya, cepat matang dalam kebaikan. Dan di pertemuan yang lalu kita sampaikan ya, sebagaimana tempe matang juga ada cirinya kan. Ya, maka ada 4 ciri ya hati kita telah matang. Pertama, merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. La ilaha illallah. Nggak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Allah. Nggak ada segala-galanya itu dalam 2 hal. Dalam keagungannya dan dalam kebaikannya. Tidak ada keagungan yang melebihi keagungan Allah. Allah itu segala-galanya dalam keagungannya dan dalam kebaikannya. Makanya orang kalau hatinya telah matang, melihat apapun, mendengar apapun, itu yang terasa adalah keagungan Allah. Betul-betul merasakan keagungan Allah. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu ucapannya. Ya Allah, tiadalah Engkau ciptakan semuanya ini sia-sia. Melihat bunga, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Mendengar kicau burung, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Mendengar debur suara ombak, ya Allah, betapa maha agungnya Engkau. Sekaligus juga merasakan kebaikan Allah, segala-galanya. Nah, karena itu orang yang hatinya matang, kalaulah dia mendapatkan kebaikan dari seseorang, dia lebih dulu merasakan kebaikan Allah. Ini sebenarnya adalah kebaikan Allah. Ini sebenarnya adalah kebaikan Allah. Di luar bisa jadi panas, begitu kita masuk ke ruangan ini kok nyes. Oh, kita langsung merasakan kebaikan Allah. Punya istri yang baik,
Itu yang terasa kebaikan istri atau kebaikan Allah? Ya Allah, terima kasih telah Engkau karuniakan untuk saya istri yang baik, suami yang baik. Jadi terima kasihnya ke Allah. Terus ke istri terima kasih enggak? Iya, tetap. Jadi tidak karena ini kebaikan Allah terus ada suami yang bilang, "Bu, ibu baik ke saya," itu kan kebaikan Allah aja. Ya udah, saya terima kasihnya sama Allah, enggak sama ibu. Nah, kalau ada suami begini ibarat tempe, itu tempe gosong. Kematangan ya. Ya kalau terlalu matang itu kan jadinya gosong. Yang kedua, merasa bahagia dalam taat dan susah dalam maksiat. Jadi orang kalau hatinya matang, itu bahagianya hanya dalam taat, nggak bisa bahagia dalam maksiat. Jadi bahagia ketika baca Quran, zikir, mendengar orang baca Quran, itu bahagia. Tapi begitu mendengar orang gosip, kok bahagia juga ya. Nah, kalau bahagia juga, ini artinya ibarat tempe matang sebelah, mentah sebelah. Ini jelas tempe yang nggak enak. Para ulama yang mereka itu dekat dengan Quran, mereka itu merasakan nikmatnya berquran, nikmatnya mendengarkan orang baca Quran. Sehingga orang-orang yang sudah matang hatinya, kalau habis mendengarkan baca Quran, terus keluar mendengarkan ucapan manusia, itu telinganya rasanya beda. Habis mendengarkan Quran kok mendengarkan berita ya, tentang banjir, ya, tentang panen gagal, itu udah telinganya rasanya beda. Iya, kenapa? Ya memang itu ciri orang kalau hatinya matang. Bersyukur atas semua keadaan hidup. Dan yang terakhir, beramal baik semata karena wujud syukur kepada Allah. 4 ciri ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ambilkan dari doa Allahumma ya muqallibal qulub. Lanjutannya apa? Sabit qulubana, tetapkan hati kami. Tapi biasanya qulubana atau qalbi? Ada 2 soalnya ya. Ada yang qalbi, ada yang qulubana. Dua-duanya tidak salah. Tapi saya pernah dapat pesan, kalau kamu berdoa, janganlah kamu menjadi orang yang pelit di dalam berdoa. Ya, siapa yang pelit dalam berdoa? Berdoa hanya untuk diri sendiri. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu. Berarti untuk siapa? Untuk aku. Ya, berdoalah untuk yang lain juga. Nah, kalau untuk yang lain terus gimana caranya? Bukan inni as'aluka, tapi inna nas'aluka. Sesungguhnya kami memohon kepadamu. Nah, kalau kami di sini kan kita bisa ikutkan orang tua, istri, suami, anak-anak, kita bisa ikutkan di situ. Nah, termasuk sabit qulubana. Tetapkan hati kami. Kalau sudah tetap, hati kami sudah tetap, berarti tandanya apa? Udah matang. Ya kayak tempe, kalau udah matang apa harus dibolak-balik? Enggak. Jadi sabit qulubana itu sama dengan matangkan hati kami ya Allah. Matangkan hati kami di dalam apa? Ala dinika, di dalam agamamu. Dan hal yang paling penting di dalam agama adalah kita dengan Allah. Hal yang paling penting di dalam agama adalah merasakan Allah segala-galanya. La ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah la ilaha illallah, itu berarti dia hatinya sudah tetap. Yang kedua, wa ala ta'atika, matangkan hati kami dalam taat kepadamu. Hati yang matang dalam taat adalah hati yang bahagia dalam ketaatan. Wa syukrika, dan dalam syukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan dalam baiknya ibadah kepadamu. Ada husninya di sini. Tidak hanya tetapkan hati kami dalam ibadah, tapi wa husni ibadah, dalam baiknya ibadah. Dan baiknya ibadah adalah ibadah yang dilakukan semata-mata wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu betul Bapak Ibu, inti dari hati yang tetap pada akhirnya adalah ada pada sejauh mana kita syukur. Syukur adalah ruang kehidupan yang membuat kita bersyukur atas apapun dan berbuat apapun semata-mata wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada hitung-hitungan di dalam ibadah. Terakhir sebagai penutup, orang beribadah itu ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Dan 4 macam itu bisa digambarkan Bapak Ibu. Ini dalam contoh sosialnya dulu. Itu seperti Bapak Ibu punya 4 anak perempuan. 4-empatnya disuruh oleh Bapak Ibu untuk nyapu. Ya. Nah, ya tentu yang paling dekat ibu ya. Ibu nyuruh anak-anak ini nyapu. Anak pertama nyapu ruang tengah, anak kedua nyapu ruang tamu, anak ketiga nyapu ruang makan, ya. Dan anak keempat nyapu teras dan halaman. Pas anak pertama lagi nyapu ada yang nanya, iya, dan ibu dengar, iya, dialog putri ibu yang pertama ini dengan yang nanya, Mbak kenapa nyapu? Disuruh ibu. Loh kenapa disuruh ibu mau? Soalnya kalau ibu nyuruh terus saya nggak nyapu, ibu mesti ngomel-ngomel. Alah, daripada diomelin mendingan saya nyapu. Dan memang betul, ibu kalau nyuruh anak nyapu dan anak nggak nyapu itu ibu mesti ngomel. Kira-kira ketika ibu mendengar ya daripada diomelin, itu salah nggak si anak? Enggak, tapi rasanya gimana ibu? Bener sih, tapi kok ya nggak enak rasanya. Anak kedua, kenapa kamu nyapu? Soalnya ibu kalau nyuruh saya nyapu dan saya nyapu mesti uang jajannya nambah. Dan memang betul, nggak salah kan anak yang kedua, tapi rasanya gimana? Ya, nyata ada maunya. Anak ketiga, kenapa kamu nyapu? Saya kalau disuruh ibu nyapu dan saya nyapu itu perhatian ibu jadi tambah ke saya. Iya. Ada rasa nggak pada ibunya? Ada, tapi kan rasanya kayak gimana? Anak yang keempat, kamu kenapa nyapu? Ya, saya nyapu ini wujud terima kasih saya kepada ibu. Ibu sudah sangat baik kepada saya. Maka inilah wujud terima kasih saya kepada ibu. Dan saya merasa ibu nyuruh saya nyapu juga ini adalah wujud sayangnya ibu kepada saya. Maka gak mungkin saya gak nyapu. Ini wujud terima kasih. Sebagai orang tua, rasanya gimana dengan anak yang keempat ini? Terharu gak Bapak Ibu? Terharu. Maka begitulah, kita beramal baik itu ada 4 kemungkinan. Beramal baik karena perintah, beramal baik ya karena berharap kesenangan dunia, rezekinya banyak, ya, pangkatnya naik. Atau yang ketiga, berharap mendapat perhatian dari Allah. Siapa tahu Allah ngasih saya karomah gitu. Allah kasih saya karisma, wibawa. Atau yang ketiga, keempat, ada orang beramal baik karena syukur. Selama ini kita beramal baik karena yang mana ini Bapak Ibu? Wah, ini mau promosi jabatan semisal itu, wah, sholatnya rajin. Ya, berharap saya nanti dipromosikan jabatan. Salah nggak sebenarnya? Enggak, ya enggak. Tapi kan Allah Maha tahu motivasi dibalik semua amal kita. Dari apa yang kita sudah sampaikan, berarti pilihan kita ketika beramal baik tidak ada pilihan terbaik kecuali kita bersyukur. Jadi beramal semata karena ingin matur nuwun kepada Allah atas semua kebaikannya. Ya, dengan cara seperti ini Bapak Ibu, insyaallah hati kita akan cepat dimatangkan oleh Allah dalam kebaikan, sehingga ketika hati kita matang, kita istiqamah. Ya, kita istiqamah, ya, betul-betul istiqamah dalam kebaikan. Nah, puncak istiqamahnya adalah nanti pada saat malaikat maut datang menjemput, menolak, bersabar atau bersyukur, otomatis kita akan menjadi orang yang bersyukur.
Dan ya Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.